El Shinta News and Talk. Pendengar, Senin 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina yang berlangsung di Konferensi Tingkat Tinggi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh International Congress Center Sharm el-Sheikh, Mesir. Penandatanganan dokumen bersejarah ini melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Meskipun langkah ini dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam upaya perdamaian, kekhawatiran mengenai pemenuhan hak-hak Palestina masih mencuat, terutama mengingat fakta bahwa dalam 2 tahun terakhir Israel secara konsisten melanggar berbagai perjanjian gencatan senjata. Menanggapi hal tersebut, bagaimana peran Indonesia dalam memastikan hak-hak Palestina tetap dihormati dalam proses perdamaian ini? Dengan tantangan yang ada, kami akan bahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. El Shinta News and Talk. Kami juga mengundang Anda, komentar dan juga pendapat Anda bagaimana di 0215869000. Pak Dev, melihat dari hadirnya Presiden Prabowo Subianto dalam perjanjian ini, apa yang mungkin bisa kita sampaikan pula kepada masyarakat Indonesia, Pak Dev? Baik. Ya, ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah benar-benar memainkan peran posisi Indonesia dengan kebijakan bebas aktif kita. Dan bahkan telah turut serta untuk menjalankan peran untuk mendamaikan konflik-konflik di dunia. Jadi beliau ini menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, sebagai seorang figur internasional, dan juga bisa menempatkan Indonesia di panggung dunia, dan juga menunaikan tugasnya yang sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Ya, jadi ini adalah prestasi yang luar biasa dan terus menunjukkan selain bangsa Indonesia yang besar dan juga bangsa Indonesia yang pro perdamaian, beliau juga berhasil menempatkan perannya dan juga pemikirannya dan juga strateginya untuk benar-benar mewujudkan perdamaian tersebut. Apakah ini juga salah satu hal positif yang kita dapatkan terkait dengan pidato yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang PBB sebelumnya mungkin, Pak Dev? Iya, ini salah satu buktinya ya bahwa kita ini bisa mewujudkan hal tersebut, bisa menjelmakan apa yang beliau sampaikan di sidang umum PBB, sehingga menghasilkan suatu kebijakan ataupun kesepakatan yang didukung dan juga dikawal oleh berbagai macam negara di kawasan tersebut. Dan apalagi dari wilayah Asia kan hanya Indonesia ya, khususnya Asia Tenggara itu hanya Indonesia yang hadir ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa baik peran Indonesia secara keseluruhan ataupun Pak Prabowo-nya secara individu dilihat secara serius oleh negara-negara terkait. Tapi harapan kita tidak hanya berakhir pada saat hadirnya Presiden Prabowo pada saat konferensi tingkat tinggi saja, namun untuk keberlanjutannya. Nah, ini kan peran Indonesia untuk memastikan hak-hak Palestina juga bisa tetap dihormati. Apa yang mungkin bisa akan dilakukan berikutnya, Pak Dev? Ya, tentunya kita harus memastikan bahwa poin-poin dari perjanjian tersebut benar-benar dijalankan ya. Seperti pembangunan kembali di sana, terus juga akses kepada pertumbuhan ekonomi, lalu juga baik pendidikan ataupun kesehatan untuk masyarakat Palestina. Hal itu semua benar-benar terwujudkan lah. Ya kan, tapi ya itu kan harus dua sisi ya, kedua belah pihak ya. Jadi harus sama-sama memegang teguh akan perjanjian yang kita buat. Ya, karena ada rasa kekhawatiran dari masyarakat kita bahwa komitmen Israel ini yang dianggap juga
tidak komitmen dengan perjanjian yang ada sebelumnya. Kan rekam jejaknya juga terus melanggar. Nah ini peran Ya. Indonesia sangat dinantikan tentunya Pak Dev. Tentunya kan memang sudah banyak berapa kali ada perjanjian, ada pernah ada Iya. Camp David Accord, Mm-mm. ada Oslo Accord, ya. Nah terus habis itu setelah dibuat perjanjian ada Intifada 1, Intifada 2, Mm-mm. terus jadi secara histori memang selalu ada kejadian yang menggugurkan perjanjian damai tersebut. Nah ini sekarang pentingnya yang kita harapkan ya perjanjian Iya, ini iya. yang melibatkan berbagai macam negara, khususnya negara-negara Timur Tengah, ini benar-benar bisa saling menjaga dan saling mensupport gitu, dan bisa menghentikan segala macam upaya-upaya yang akan munculnya konflik itu kembali. Iya. Nah, perjanjian ini kan melibatkan banyak kekuatan besar ya, seperti Amerika, Ya. kemudian juga negara-negara yang berpengaruh di kawasan tersebut. Ya, apa yang Ya. mungkin tantangan terbesar yang dimiliki Indonesia, baik di tingkat regional ASEAN atau juga organisasi kerja Islam OKI, ini kan juga ruang lingkupnya kan akan ke sana juga mungkin ya, Pak Dev? Iya pasti, ya itu kan, OKI itu kan adalah wadahnya negara-negara Islam, dan banyak itu kan anggota OKI adalah dan berada di Timur Tengah, dan konflik ini kan ada di sana, jadi ya harus saling melibatkan, dan juga harus saling mengawasi, dan harus secara terbuka mengingat, akan tapi mengingat itu bukan berarti saling menyerang, kan tapi saling support, sehingga bisa terjadinya check and balance untuk berbagai macam faktor, sehingga hal ini kembali benar-benar bisa terselesaikan. Mungkin peran-peran ini juga tekanan diplomasi yang saat ini sudah terjalin bisa menjadi benteng terkuat ya untuk terus bisa mengawasi terkait dengan perjanjian yang telah dilakukan ya. Ya tentunya ini harus saling membackup lah. Baik. Saya bacakan beberapa komentar WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kami nih Pak Dev. Ada Pak Doni di Depok. Saya tidak percaya dengan Israel sampai kapanpun, walaupun Amerika Serikat sebagai penjamin. Karena Israel menganggap tim tank itu lemah dan tidak sekuat mereka. Jadi dianggap enteng. Perjanjian itu sekedar untuk pembebasan sandera saja, karena Netanyahu dituntut rakyatnya, bila tidak Israel bisa kaos ya. Dan Israel sulit untuk dipercaya. Nah, masyarakat kita pun juga sulit mempercayai itu karena mungkin sudah sering terjadi. Ini komitmen untuk bisa menjaga keberlanjutannya ini yang mungkin perlu kita tekankan kembali melalui beberapa organisasi yang ada mungkin Pak Dev ya. Ya itu salah satu tugas dan memang kewajiban dari semua pihak ya yang menyaksikan ataupun juga turut menandatangani akan perjanjian tersebut, sehingga semua skeptikal daripada semua pihak itu dapat benar-benar terjawab. Tapi kalau seandainya mungkin nanti benar Israel melanggar dan banyak kekhawatiran dari masyarakat ini terjadi, apa sikap dan langkah yang mungkin akan diambil oleh Komisi 1 DPR dalam mendorong pemerintah mungkin untuk bisa mengambil tindakan diplomatik? Ya, tindakan diplomatik ya tentu melalui forum-forum yang tersedia ya. Apakah itu di PBB itu sendiri ataupun di forum-forum wadah internasional lainnya, sehingga bisa terus kita suarakan bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran. Termasuk juga dengan kemungkinan sanksi politik atau ekonomi bisa tidak? Ya itu sih mungkin saja, tapi kembali kepada negara-negaranya yang mau mengenakan sanksinya itu siapa dan sanksinya seperti apa, itu yang harus kita sepakati lebih dahulu. Iya. Nah, selain dari tingkat eksekutif, kalau peran legislatif terutama DPR dalam mendukung perjuangan ini, apakah mungkin ya Komisi 1 ini memiliki rencana untuk atau berinisiatif untuk diplomasi secara parlemen khusus, misalnya dengan parlemen negara-negara penjamin atau bahkan parlemen Israel mungkin atau sebagainya untuk menindaklanjuti dan mengawal perjanjian damai ini. Jadi ruang lingkupnya bukan hanya eksekutif, legislatif juga ikut mendorong. Bisa tidak Pak?
Ya bisa saja. Itu kan kalau kayak legislatif ada forum-forumnya seperti IPU Hmm. ataupun juga Ya, forum-forum regional ya, baik di level ya. Asia ataupun ASEAN. Nah, itu bisa menjadi Mm-mm. wadah untuk kita menyuarakan. Nah, tapi ya kembali Hmm. lagi yang mau ngasih sanksinya itu ya harus negara-negara yang apa namanya sekelas lah gitu. Misalnya apakah Amerika Mm-mm. Serikat atau negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman. Nah, sehingga eh, apa namanya sanksinya itu benar-benar terasa, bukan hanya sekedar menyuarakan tapi berdampak langsung Hmm. begitu. Jadi bisa saja terjadi memang ini, tapi harus digaungkan ya Pak Dev artinya. Iya, benar begitu Oke. Nah, ya. masyarakat kan menitik beratkan harapan ini kepada pemerintah, baik itu kepada Ya. Presiden Prabowo Subianto maupun juga kepada anggota Dewan ya, untuk bisa terus meneruskan. Seperti langkah-langkah Mhm. yang sudah ditempuh dengan hadirnya atlet di Jakarta yang ditolak, itu sebagai bentuk penolakan dan bentuk komitmen kita ya untuk menjaga komitmen Salah kita agar satunya kiranya hal tersebut tidak terulang, Pak Dev. ya, itu salah satunya menunjukkan sikap kita. Nah, tapi Hmm. dengan ditandatanganinya perjanjian ini ya sikap kita pun juga harus disesuaikan. Hmm. Nah, tapi ya kan langkah-langkahnya ini kan masih panjang kan, karena Ya, ya. ini harus disertai dengan pengakuan Palestina, terus juga memulihkan hak-hak masyarakat Palestina. Nah, ya hal itulah harus berjalan secara bersamaan. Begitu. Baik. Nah, Ya. saya sampaikan kembali beberapa pertanyaan dari pendengar kami. Ada Ya. Pak Rian di Soalnya kota ini saya Palembang. mau ada live lagi, Mas. Mohon maaf. Oh, baik, baik. Gitu. Mungkin terakhir apa yang Ya, bisa disampaikan ya, kepada masyarakat ini juga menjadi pertanyaan dari ya. Pak Rian di Palembang tadi. Apa yang Nah, bisa menjamin perjanjian tersebut juga bisa tetap komitmen dan peran Indonesia seperti apa? Silakan, Pak Dev. ya gini, untuk menjamin itu memang membutuhkan kerja keras dari semua pihak dan juga membutuhkan komitmen yang jelas. Nah, ya baik kedua pihak ini ya, baik dari pihak Israel ataupun juga masyarakat Palestina, khususnya juga dari Hamas, menyepakati untuk melucuti senjata mereka, menghentikan pembangunan eh, apa namanya persenjataan mereka. Terus juga dari beberapa pihak yang selama ini mendukung mereka itu bisa benar-benar menghentikan eh, apa namanya dukungan terhadap perlawanan terhadap Israel. Terus juga dari pihak Israelnya secara serius apa namanya memberikan hak-hak kemanusiaan kepada rakyat Palestina, baik dari kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, ataupun hal-hal lainnya yang memberikan kepastian hidup dan juga ketegasan dan juga jaminan bahwa mereka itu dapat tumbuh dengan tanpa tekanan atau serangan dari manapun. Kita melihat Baik. sejarah ya, misalnya di Vietnam yang dulunya perang sengit dengan Amerika Serikat sekarang bisa menjadi sekutu. Nah, hal itu sudah pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Maka itu kami yakin bahwa kedepannya pun juga ini akan bisa juga terjadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Dev sudah Ya, bersama El Sinta. baik. Semoga ini menjadi Yuk, salah satu sama-sama. semangat kita untuk terus menjaga kemerdekaan Palestina di Insya kemudian Allah, hari ya. insya Allah. Salam Yuk, sehat selalu sukses Pak Dev. selalu. Yuk, salam sehat selalu. Baik, pendengar Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono.